Halo semuanya, kembali lagi di sini di acara Temu Budaya edisi Maluku. Jadi bersama lagi dengan saya, Aldo Putra Wahngara, yang akan menjadi host kalian menemani acara talk show dari awal sampai akhir nanti. Jadi di tengah-tengah kami sudah hadir budayawan, yaitu Bapak Denny Lim dan juga Bapak Ruben atau Bapak Ben, sebagai pengamat dan penggiat budaya, khususnya budaya Maluku. Halo Bapak Denny, bagaimana kabarnya? Halo, halo. Ya, halo Mas Aldo. Puji Tuhan, baik Mas. Oh ya Pak, dengar-dengar ada proyek budaya ini Pak. Oh iya, tahu aja ya Pak. Jadi besok akan ada kolaborasi besar dengan beberapa seniman dari Maluku khususnya. Oke, semoga sukses ya Pak. Saya doakan semoga lancar dan semoga sukses. Saya tunggu juga acaranya. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas kedatangannya Bapak Denny. Kemudian Bapak Bet, bagaimana keadaannya? Ya, halo Pak Aldo dan semuanya. Kabar, puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat. Terima Terima kasih. kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ben telah menyempatkan waktu untuk datang di acara talk show kali ini. Jadi sebelum kita move atau menuju ke acara selanjutnya, lebih baik saya menerangkan dulu apa sih sebenarnya acara talk show ini. Jadi, acara talk show Temu Budaya adalah acara talk show yang mengulik hal-hal mengenai budaya. Tentunya dalam setiap episode ada temanya, ada edisinya. Jadi pada edisi kali ini kita mengangkat edisi Maluku, kebudayaan Maluku. Jadi kami akan menampilkan dan dari penggiat-penggiat dan pemuda-pemuda akan menampilkan berbagai macam pentas seni yang dapat kita nikmati. Dan juga sebelum lebih jauh mengulik mengenai budaya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih sebenarnya budaya itu. Pada hari itu kita harus tahu pengertiannya dulu. Jadi untuk Bapak Denny, sebenarnya apa sih pengertian dari budaya itu? Oke, baik Mas Aldo. Jadi, budaya menurut saya itu sebenarnya merupakan cerminan dari seseorang atau suatu kelompok yang terbentuk dari cara hidup yang telah dilakukan sejak lama, sehingga sudah melekat gitu kepada kelompok tersebut. Dan juga biasanya dipengaruhi oleh lingkungan hidup sekitar mereka. Lalu atau apakah ada ciri-cirinya, Pak? Ciri-ciri yang mendasar sehingga kita bisa menyebut hal itu sebagai budaya? Ciri-ciri ya. Jadi untuk disebut budaya itu, budaya harus berasal dari suatu daerah dan tentunya bisa dipelajari. Budaya tersebut harus bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya sebagai regenerasi, bersifat dinamis, selektif. Dalam kata lain, budaya itu mencerminkan perilaku manusia secara terbatas, unsur budaya yang saling berkaitan dan etnosentrik. Oh, begitu ya, Pak. Saya rasa etnosentrik merupakan kata yang menarik. Tapi mungkin beberapa dari kita belum tahu apa sebenarnya makna etnosentrik itu sendiri. Bisa dijelaskan, Pak, apa itu etnosentrik? Oh, boleh, boleh. Oke, jadi teman-teman, etnosentrik itu artinya masyarakat menganggap budaya sendiri sebagai budaya terbaik. Masyarakat tidak akan menjelekkan budaya lain walaupun menganggap budaya sendiri adalah budaya terbaik. Oh, begitu, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu kita beralih ke narasumber yang kedua untuk Pak Ben. Pak, bisa dikenalkan kepada partisipan bahwa apa sih sebenarnya budaya Maluku dan apa saja macamnya? Oke, jadi di Ambon itu ada suku Ambon. Nah, di suku Ambon ini terdapat kebudayaan yang sangat erat dengan masyarakat suku Ambon, yaitu adat istiadat dan juga kepercayaannya. Mereka percaya akan roh-roh yang harus dihormati serta diberi makan, minum, dan juga tempat tinggal yang biasa kita kenal dengan Baileo. Nah, Baileo ini merupakan rumah adat dari Maluku. Rumah Baileo ini
merupakan ciri khas dari Maluku karena orang-orang yang ingin memasuki rumah tersebut harus melakukan upacara terlebih dahulu. Rumah Baileo ini juga digunakan untuk pertemuan, musyawarah, dan upacara adat suku Ambon yang disebut Saniri Negeri. Begitu. Berarti memang kebudayaan di Maluku itu sangat beragam sekali ya. Berarti ada rumah adat, kebudayaan, mungkin dari perilaku dan masih banyak lagi. Lalu dari pemerintah atau penggiat sendiri, apakah ada acara akhir-akhir ini yang sudah diadakan untuk mempromosikan itu semua, Pak? Ya, untuk acara akhir-akhir ini ada ya. Jadi Februari kemarin Komite Persiapan Kongres Dewan Kebudayaan Maluku Utara mengadakan pentas seni 2 hari berturut-turut. Jadi pentas ini tuh merupakan sebuah penguatan sekaligus mempromosikan akan terbentuknya sebuah Dewan Kebudayaan di Maluku Utara. Nah, pentas seni ini diadakan di Benteng Oranje pada 5 Februari 2020 dan di Pantai Kastela keesokan harinya. Dengan konsep kebersamaan, kegiatan ini berjalan dengan baik berkat kerjasama komunitas, seniman, juga berbagai instansi yang turut mendukung. Selama 2 malam berturut-turut, berbagai pertunjukan telah ditampilkan, mulai dari pertunjukan musik, pagelaran busana tradisional, pembacaan puisi, hingga prosesi Joko Kaha, yaitu prosesi yang biasanya dilakukan saat penyambutan tamu yang pertama kali menginjakkan kaki di Moluku Kie Raha. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Ternyata memang dari pemerintah sendiri dan penggiat budaya memang sudah saling bahu-membahu dalam mempromosikan dan melestarikannya ya Pak. Iya Pak, kami selalu mengusahakan hal itu. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber. Kita sudah sampai di penghujung sesi 1. Sebelum kita move ke sesi 2, baik, selanjutnya kita akan perhatikan, menonton sebuah tayangan dari seniman-seniman lokal dan juga penggiat-penggiat budaya lokal di Maluku. Jadi untuk ketua kelompok puisi dipersilakan. Puisi ini berkisah mengenai jati diri. Puisi ini seolah-olah membawa kita untuk tahu bahwa Maluku itu bukan hanya ucapan. Maluku itu perbuatan. Maluku bukan hanya sekedar tahu bahasa, hafal lagu daerah, tapi Maluku adalah mereka yang mau bertindak. Mereka yang mau tahu akan budaya mereka. Dan mereka yang sadar dan paham bahwa Maluku adalah ia sendiri. Kalau beta tanya kamu dari mana, kamu jawab apa? Beta dari Arababu, kakak. Apa itu Maluku? Maluku itu buku-buku jari. Maluku itu darah dalam nyali. Maluku itu ruas-ruas tulang yang jadi tiang. Maluku itu mata air dalam air mata. Maluku itu parang dalam perang. Maluku itu cinta dalam biji mata. Maluku itu sayang dalam perasaan. Maka jadi Maluku bukan cuma dalam mulut. Jadi Maluku bukan cuma tahang marga itu. Jadi Maluku bukan cuma tahang lagu-lagu. Jadi Maluku bukan cuma dalam buku-buku. Jadi Maluku bukan cuma soal alif huruf. Jadi Maluku bukan cuma soal kejahatan biji ruku. Jadi Maluku bukan mesti paksa jadi satu. Karena Maluku itu batik, corak, ragam, beda dalam tulang. Itu Gadihu. Maluku itu Gadihu. Jadi Maluku itu mesti tahu akar. Jadi Maluku itu mesti tahu bahasa. Jadi Maluku itu mesti tahu budaya. Jadi Maluku mesti tahu apa itu Maluku. Mesti jadi Maluku. Lalu parale basudara. Apa itu Maluku? Apa itu Maluku? Maluku itu apa? Apa itu Maluku? Tapi jangan jawab Parbeta. Sapu dada, ramas jiwa. Maluku itu ale punya nyawa.
Oke, baik, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada penampil dari puisi, penampil ini yang sangat bagus sekali, benar-benar mencerminkan makna bagi seorang makhluk itu seperti apa. Makhluk bukan sekedar orang yang berkata-kata, tapi sampai pada pemikiran bahwa makhluk itu adalah dirinya sendiri. Makhluk itu adalah jati dirinya sendiri. Puisi yang maknanya sangat dalam dan perlu kita refleksikan dan renungi bersama. Baik, terima kasih. Sekarang kita menuju ke sesi 2. Budaya sangat beragam di Indonesia. Lalu, sebenarnya seberapa penting sih budaya untuk kita, terutama bagi remaja-remaja para generasi muda? Bapak Dedi, bisa dijelaskan? Oke, halo. Jadi tentu saja budaya itu penting ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, budaya itu merupakan cerminan dari seseorang atau suatu kelompok, yang berarti budaya kita merupakan bagian dari diri kita sendiri yang tidak boleh kita lupakan. Oh gitu Pak. Lalu dari Pak Ben, apakah ada tambahan? Ya baik, saya akan menambahkan ya. Jadi jelas sekali bahwa budaya itu sangat penting bagi masyarakat yang luas. Budaya itu adalah fondasi terciptanya masyarakat yang berkarakter dan bernilai-nilai luhur. Nilai-nilai tersebut masih relevan dengan perkembangan zaman sehingga masih bisa kita amalkan dan jadian prinsip. Oke, terima kasih penjelasannya, Bapak. Jadi memang budaya itu sangat penting. Memang budaya itu adalah identitas kita, terutama sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak keberagaman, banyak kultur. Lalu tentunya sangat relevan ya bagi kehidupan modern ini. Lalu kalau bilang penting, maka harus kita pertahankan. Lalu bagaimana nih cara untuk mempertahankannya? Ya, kalau menurut saya salah satu cara mempertahankan dan melestarikannya yaitu dengan menampilkan budaya tersebut agar generasi muda tahu dan mau meneruskan kebudayaan itu. Oke, izinkan saya menambahnya. Saya rasa perlu juga ada pelatihan untuk generasi muda sehingga budaya bisa dipentaskan di berbagai acara. Menurut saya, hal itu dapat menyebar luaskan budaya tersebut. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya. Jadi memang budaya itu sangat penting dan harus dilestarikan. Dan juga dilestarikannya itu dengan aksi nyata, terutama dari pemuda-pemuda. Kenapa pemuda? Karena pemuda sedang ada di masa emasnya, sedang memiliki semangat yang berkobar-kobar. Tentunya hal itu harus dimanfaatkan. Sehingga kalau misalnya para pemuda bisa memanage waktunya, bisa memanage sendiri, maka kebudayaan itu akan tetap lestari dan bisa dikenal di kancah internasional. Lalu dengan itu berakhir sesi 2 kita. Lalu akan ada penampilan dari beberapa pemuda lagi dengan seniman, kali ini dalam bidang bernyanyi. Jadi pada bidang bernyanyi ini akan dinyanyikan lagu Rasa Sayangi. Oke, untuk ketua kelompok bernyanyi dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Aldo. Halo semuanya, perkenalkan. Saya perwakilan dari kelompok pentas seni menyanyi. Sekarang kami akan membawakan lagu Rasa Sayangi. Lagu Rasa Sayangi ini adalah salah satu lagu yang berasal dari kota Maluku. Lagu ini merupakan ungkapan cinta terhadap lingkungan dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Selamat menyaksikan. Rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh, rasa sayangi. Jangan suka mandang saya, nanti bisa sakit mata. Rasa sayangi, ku lihat dari jauh, rasa sayangi. Rasa sayangi, ku lihat dari jauh, rasa sayangi.
Kak Tamara memang cantik, Kak Menino memang ganteng. Inisiasi ini memang asik, mari kita senang-senang. Rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayangi, rasa sayangi, ku lihat dari jauh. Rasa sayangi. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk tampil. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada Bapak Aldo. Terima kasih penampilan yang sangat energik, yang sangat menarik dari kelompok bernyanyi. Terima kasih sekali lagi. Semoga tetap sukses, selalu berkarya, selalu menunjukkan budaya lokal, ya, supaya orang itu mengenal Indonesia gitu, dengan keberagamannya itu mengenal gitu. Oke. Lalu sekarang masuk ke sesi 3 ya. Kita masuk ke sesi 3. Sesi 3 ini ada pembahasan yang menarik dan tentunya cukup serius bagi keberagaman dan kebudayaan kita. Untuk keduanya, dari Bapak Denny dan Bapak Ben. Lalu budaya ini kan sangat penting dan juga harus dipertahankan. Pasti akan ada tantangan yang harus dilalui. Sebenarnya apa sih tantangan untuk budaya kita dalam berkembang di era globalisasi ini? Oke, jadi salah satunya tentunya merupakan budaya luar. Budaya luar merupakan salah satu tantangan untuk berkembangnya budaya lokal sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa budaya luar lebih bersifat dinamis. Tentu saja banyak pemuda yang suka akan budaya luar karena dianggap lebih keren dan up to date. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme berpengaruh besar dalam perkembangan budaya lokal. Semakin berkembangnya zaman nasionalisme, semakin berkurang hal ini dapat dilihat dari perhatian masyarakat yang lebih suka dengan tontonan hiburan daripada tontonan edukasi yang bersifat nasionalisme. Nampaknya sekarang nasionalisme hanya menjadi tema-tema dalam diskusi, seminar, talk show, dan lainnya. Nasionalisme seperti mati suri. Nasionalisme tidak berpihak pada rakyat bahkan Indonesia, tapi hanya menjadi slogan para kaum elit untuk kepentingan pribadi dan kepentingan demokrasi. Mereka hanya ingin menarik simpati masyarakat, dan menurut saya perlu ada kebersamaan yang membangun sehingga nasionalisme benar-benar bisa direlasikan. Terima kasih untuk Pak ini yang pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Lalu dari Pak Ben sendiri, apakah ada tambahan? Baik, saya akan menambahkan, menurut saya rasa kebersamaan ini sangat penting ya. Rasa kebersamaan ini diharap bisa memberikan semangat yang tangguh bagi negara untuk terus membangun dan memajukan bangsa. Begitu juga dengan budaya nasional. Tantangan lain juga berasal dari suatu negara. Misalnya, klaim negara serumpun. Lagu Rasa Sayang menjadi soundtrack iklan yang dicurigai diambil dari lagu Rasa Sayangi. Negara itu berdalih bahwa lagu tersebut pernah terdengar di Kepulauan Nusantara sebelum lahirnya Indonesia, sehingga kita tidak bisa diklaim sendiri oleh Indonesia. Pada saat itu terlihat kebersamaan Indonesia yang membela hak-hak bangsa Indonesia. Rasa kebersamaan ini harus bisa dirasakan pada setiap saat dan di mana saja. Dengan begitu, diharap rasa nasionalisme dapat diwujudkan. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang tantangannya sangat berat sekali ya. Selain dari internet, ternyata juga ada tantangan eksternal dari negara serumpun tadi ya, Pak. Oke. Jadi memang perlu dibutuhkan kebersamaan dari kita semua, termasuk remaja juga, para generasi muda. Lalu pemuda itu merupakan aspek yang penting dalam berkembangnya suatu budaya, karena mereka akan meneruskan budaya-budaya kita. Jadi mereka yang akan menjadi ujung tombak dalam melestarikan budaya-budaya kita, budaya-budaya daerah tentunya. Lalu apakah ada nasihat dari Bapak Denny dan Bapak Ben untuk para generasi muda? Oke, jadi pesan saya kepada teman-teman semua, marilah kita menjaga dan melestarikan budaya kita. Jangan sampai kalah dengan budaya yang dari luar. Karena jika bukan kita yang menjaganya, siapa lagi?
Iya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Pak Denny ya. Kalau bukan kita, siapa lagi begitu. Jadi pesan saya untuk kaum muda agar dapat mewarisi nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita. Karena itu dapat menjadi kunci dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Terima kasih para narasumber sudah memaparkan secara rinci, secara jelas. Sehingga kita menjadi tahu, kita menjadi kaya akan ilmu-ilmu baru, terutama tentang budaya. Jadi memang kita harus saling bahu-membahu agar kebudayaan kita ini semakin lestari, semakin baik, semakin terkenal gitulah di kancah internasional juga ya. Lalu kita sudah sampai di akhir sesi, tapi sebelum selesai kita ada penampilan yang sangat menarik dari grup tari. Jadi akan ada penampilan dari grup tari. Jadi tari ini yang akan ditampilkan ada tari poco-poco. Jadi kepada ketua grup tari poco-poco dipersilahkan. Ya, tari poco-poco ini adalah tari yang sangat populer. Bahkan pernah masuk ke Guinness World Records. Tari ini diadaptasi dari gerakan para tentara. Tari poco-poco dipentaskan dengan kaos dan celana sederhana karena menirukan pakaian tentara ketika berlatih. Gerakannya pun seperti gerakan tentara diikuti dengan gerakan tangan yang seolah-olah memegang senjata.
Terima kasih atas penampilannya dari kelompok tari, penampilan yang sangat energik dan juga menggugah kita untuk bergerak tadi. Oke, berarti memang budaya-budaya Indonesia itu sangat beragam. Dalam edisi Maluku kali ini saja banyak budaya yang bisa dikulik. Mulai dari puisi, mulai dari nyanyi, sampai ini tari. Tentunya masih banyak budaya yang belum bisa ditampilkan. Jadi memang sangat beragam sekali. Maka dari itu penting bagi kita untuk concern terhadap hal-hal tersebut dan juga melestarikannya bersama. Karena seperti yang tadi Bapak Denny katakan, kalau bukan kita siapa lagi? Ini kan budaya kita. Masa tunggu diklaim orang lain dulu baru kita bertindak? Tidak seperti itu. Jadi terima kasih untuk narasumber Bapak Denny selaku dengan budayawan dan Bapak Ben selaku dengan penggiat dan pengamat seni terutama di kebudayaan Maluku. Dengan ini saya, Aldo Putra Wanghara, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam budaya, salam keberagaman. Terima kasih. Kalau beta tanya kamu dari mana, kamu jawab apa? Beta dari Arababu, kakak. Apa itu Maluku? Maluku itu buku-buku jari. Maluku itu darah dalam nyali.